Sebulan terakhir, Rumah Sakit Daerah Mangusada, Badung, Bali menerima lonjakan pasien dengan keluhan gangguan pernapasan. Pasien gangguan pernapasan ini didominasi oleh kelompok usia produktif dan warga lansia. Poliklinik paru di RSUD Mangusada, Badung menerima lonjakan pasien dengan gangguan pernafasan dari Vaskes pertama. Meski sudah minum obat secara mandiri, banyak pasien masih mengalami batuk sesak. Hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani rawat inap. Direktur RSD Mangusada bilang faktor cuaca menjadi penyebab utama masyarakat terkena ISPA. Sebelumnya, sepanjang Januari hingga September 2025, terdapat 160 kasus ISPA yang dirawat inap dan per hari ini jumlah itu meningkat menjadi 179 kasus. Penderita ISPA didominasi oleh usia produktif karena keseharian beraktivitas di luar rumah dan disusul warga lansia dan juga anak-anak. Pengaruh iklim ya yang begitu ekstrim ya, seperti kita lihat di media massa dan kenyataannya ya, bahwa sekarang memang kasus infeksi saluran pernapasan atas dan bawah memang meningkat ya. Dari data terakhir 10 penyakit terbanyak yaitu ada namanya pneumonia unspesifik, itu jumlahnya sekitar 109 ya. Kalau rawat inapnya kemarin 45 dari 160 kasus yang dirawat inap ya. Kemudian kalau rawat jalannya 179 total ya, dari penyakit yang terbanyak yang kita temukan kemarin ya. Untuk mengetahui perkembangan lonjakan kasus ISPA di Bali, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Desi Indah Lestari dan juga juru kamera Jipayana Putra. Selamat siang Desi. Desi, jadi seperti apa data terakhir lonjakan kasus ISPA di Bali? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara, dapat saya laporkan dari Bali. Saat ini cuaca di Bali berdasarkan data BMKG itu mencapai 32 hingga 35 derajat Celcius yang sudah mulai dari Oktober lalu, dari awal Oktober maksud kami. Dan cuaca yang panas ini menyebabkan inspeksi saluran pernapasan akut penyakit ISPA ini meningkat. Nah, yang kami pantau dari RSUD Mangusada, Badung, Bali, terdapat 160 pasien yang itu dari Januari hingga Oktober terjangkit ISPA, dan pasien terbanyak itu 45 pasien menderita batuk, pilek, dan sesak. Nah, sejak September ini pasien tertinggi tercatat 76 rawat jalan dan 10 pasien rawat inap karena ISPA, Vidi. Dan diprediksi jumlah ini akan terus meningkat karena di Vaskes tingkat pertama juga adanya lonjakan pasien ISPA dan juga puskesmas dan klinik-klinik lainnya juga tercatat ada lonjakan pasien ISPA, Vidi. Baik, Desi, apa imbauan dari Dinas Kesehatan dan juga pihak rumah sakit agar kasus ISPA ini tidak terus meningkat? Baik, untuk himbauan, jadi ISPA ini ada gejalanya yakni batuk, pilek, demam, nyeri, sakit kepala, dan nyeri menelan. Dan rata-rata pasien mengalami gejala tersebut. Untuk pencegahannya dari gejala tersebut adalah pasien atau masyarakat dihimbau untuk pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan, lingkungan diri sendiri, dan juga mengkonsumsi makanan yang tinggi vitamin dan juga perbanyak air putih. Dinas juga menghimbau untuk melakukan kegiatan di luar rumah tidak terlalu lama, dan jika melakukan kegiatan di luar rumah itu adanya alat pelindung seperti payung, masker, dan juga selop tangan untuk menghindari paparan matahari secara langsung, Vidi. Jadi jika beraktivitas di luar rumah harus menggunakan alat pelindung, Vidi. Baik, Desi Indah Lestari dan juga Jipayana Putra, terima kasih untuk laporannya dari Bali.